Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang saya hormati ya, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai komitmen organisasi ya, untuk pertemuan kedua ini. Ya, yang pertama-tama kita ke manfaat pembelajaran dulu ya. Ini ada manfaat pembelajaran. Yang pertama itu tentunya diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian komitmen organisasi. Yang kedua, memahami aspek-aspek dalam komitmen organisasi. Yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya komitmen organisasi. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kasus dengan teori yang dipahami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai arti komitmen dulu ya. Sebelum masuk lebih jauh mengenai komitmen organisasi, kita akan membahas dulu mengenai komitmen. Jadi komitmen secara bahasa berarti perjanjian ya, atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak ya. Jadi komitmen itu berasal dari bahasa. Menurut bahasa itu adalah perjanjian ya, atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak ya. Di sini juga bisa diartikan bahwa komitmen di sini ada 5 ya. Bisa juga diartikan sebagai komitmen itu adalah menepati janji. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya pernah berjanji ya, berjanji dalam arti hal terkaitannya dengan organisasi ya. Nah, itu sebenarnya adalah komitmen juga ya. Yang kedua adalah bertanggung jawab ya. Artinya teman-teman pernah mengucapkan sesuatu untuk melakukan sesuatu, tapi harus menyelesaikan sampai selesai ya. Itu namanya bertanggung jawab. Apapun yang hasilnya yang akan dicapai atau hasilnya nanti itu harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada konsisten ya. Komitmen juga itu bisa diartikan sebagai konsisten, tetap kepada pendirian, tidak berubah-ubah. Yang keempat itu menjaga kepercayaan. Jadi misalnya ada tugas ya yang atau jabatan yang diberikan oleh pimpinan ya, itu tentunya harus kita menjaga kepercayaan. Bagaimana amanah itu bisa dapat dilakukan. Ya. Selanjutnya ini yang kelima itu bisa jadi komitmen itu adalah bersikap jujur ya. Nah, setelah tadi diberikan kepercayaan, bisa saja kita melakukannya dengan jujur ya. Artinya apa adanya yang disampaikan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sini juga komitmen dapat diartikan sebagai takaran atau ukuran keimanan seseorang dalam meyakini Sang Pencipta melalui ikhtiar. Jadi komitmen juga dapat diartikan sebagai takaran ya, ukuran keimanan seseorang dalam meyakini Sang Pencipta melalui ikhtiar, doa, usaha secara bersungguh-sungguh ya. Jadi untuk teman-teman ya, atau pribadi, sebenarnya pribadi sendiri yang dapat mengukur dirinya sejauh mana keimanannya. Jadi hanya individu atau person yang tahu dengan Sang Pencipta ya. Bisa melalui ikhtiar, doa, dan usaha secara bersungguh-sungguh. Yang selanjutnya, komitmen juga merupakan sikap dasar yang melekat ya, yang melekat di dalam hati dan pikiran, yang mengendalikan perilaku sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi komitmen juga itu adalah sifat dasar yang melekat di dalam hati dan pikiran, yang mengendalikan perilaku sesuai dengan perjanjian di awal ya. Jadi komitmen itu misalnya sudah mentok ya dalam hatinya,
sudah dia sampaikan ya, sudah dia berjanji dalam hatinya bahwa misalnya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Bisa saja itu dikatakan sebagai komitmen. Ataukah misalnya dalam 5 hari ke depan saya harus menyelesaikan pekerjaan ini di dalam suatu perusahaan, yang bisa saja itu merupakan sebagai komitmen. Artinya perjanjian di awal. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, ya, baik itu dengan dirinya, baik kita berkomitmen kepada diri sendiri maupun kita berkomitmen dengan orang lain. Ya. Bisa saja berkomitmen dengan perusahaan, bisa saja berkomitmen dengan rekan kerja, ya, bisa saja berkomitmen dengan kelompok, ya. Nah, itu tergantung tadi dari komitmen perjanjian dari awal. Di sini ada saya mengangkat sedikit peribahasa ya yang mengatakan kalau binatang yang dipegang adalah talinya, kalau manusia yang dipegang adalah ucapannya. Itulah yang disebut komitmen. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini peribahasa ya. Saya kasih misalnya contoh kasus ya, kita ambil yang dekat saja. Misalnya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakannya dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu, itulah yang dimaksud dengan komitmen. Jadi kita ambil saya contoh dekat ya. Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakannya dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta mengumpulkan tepat waktu. Itulah yang disebut dengan komitmen. Ingat ya, bukan mengerjakan sekedarnya. Saya ulangi sekali lagi, ingat, bukan mengerjakan sekedarnya, apalagi mengumpulkan tugas tidak tepat waktu dan meminta atau memperpanjang waktu pengumpulan tugas. Ya. Jadi bukan mengerjakan ya saat selesai, ya, menggugurkan saja kewajiban. Ya. Apalagi mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tepat waktu dan meminta perpanjangan lagi ya, panjangan waktunya. Jadi jika ada sikap seperti ini, maka sesungguhnya komitmen itu tidak berarti lagi. Jadi kalau sudah dilanggar kesepakatan awal, sebenarnya itu komitmen itu tidak berarti lagi. Jadi kesimpulannya bagi seorang berkomitmen, maka apapun yang terjadi ia harus bertanggung jawab, ia harus tuntas dan ia harus jujur, menepati janji, ia harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi pemahaman yang dicoba saya sampaikan dari pengertian tersebut adalah bahwa komitmen itu sikap dasar ya, artinya landasan kita dalam berperilaku atau berbuat. Jadi komitmen itu sebenarnya sikap dasar ya atau landasan kita untuk berperilaku atau berbuat, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam bertindak. Kita fokus pada kewajiban, kita menghadirkan integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, konsisten, kepercayaan dan lainnya. Dalam menjalankan itu yang dimaksud dengan komitmen. Jadi sebenarnya komitmen ini adalah sifat dasar ya yang melekat pada masing-masing individu, di mana komitmen ini menghadirkan ya, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten ya dalam diri seorang individu. Ya, jadi kita pindah ke selanjutnya memahami definisi organisasi ya. Ini definisi organisasi. Nah, yang pertama yang harus kita miliki dalam keterbukaan cara berpikir ya. Setiap di antara kita memiliki latar belakang yang berbeda. Sehingga dalam memahami sesuatu berdasarkan persepsi yang coba saya sampaikan di sini ya. Misalnya kalau sebelum kita memahami arti organisasi, kita ambil sederhana dulu. Jadi misalnya di dalam suatu kelompok ya, atau setiap orang dengan orang lain tentunya berbeda cara pemikiran ya, karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Baik dari story dan lain sebagainya.
Ingat, belajar memahami zaman. Kata kuncinya itu untuk organisasi adalah cari tahu dan telah. Jadi di sini ada beberapa yang ada di sini saya ambil yang mengenai organisasi. Dapat kita lihat di PowerPoint ya bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan ya, atau entity ya. Kesatuan ya, intinya kesatuan. Entity yang terdiri dari banyak orang. Ya. Itu secara sederhana. Bisa berupa institusi, asosiasi atau lembaga ya. Jadi organisasi itu sebuah kesatuan ya, bisa saja berupa institusi, asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Misalnya kalau institusi ya bisa dicontohkan misalnya seperti kampus kita tercinta ini ya. Nah, terus untuk asosiasi ya biasanya dengan profesi yang sama ya, misalnya asosiasi pedagang pasar lama ya, nah, bisa saja itu ya. Jadi bisa saja sebuah kesatuan atau kelompok ataukah sebuah lembaga. Lembaga itu bisa saja berupa lembaga-lembaga sosial ya, yang saya kira teman-teman biasa ada yang ikut lembaga sosial ini. Misalnya ada bencana ya, ada kebakaran, mereka turun untuk membantu. Di sini untuk organisasi ada beberapa ya, ada 6 ini. Jadi organisasi bisa saja berupa wadah, ya, wadah tempat untuk berkumpul seseorang ya. Terus bisa saja tempat berkumpul seseorang atau lembaga tadi atau institusi tadi. Organisasi juga bisa saja berupa sasaran untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi ada tujuan tadi seperti lembaga ya, lembaga sosial ya, tentunya ada tujuan yang dicapai, yang membantu sesama manusia ya, yang terkena bencana misalnya. Selanjutnya organisasi adalah tempat bermusyawarah, tempat untuk menyampaikan pendapat ya, tempat untuk menyampaikan gagasan ya, meskipun dari beberapa anggota misalnya ada perbedaan ya, tapi nanti bisa diputuskan bersama ya, mana yang terbaik. Selanjutnya bisa saja organisasi merupakan tempat orang bekerja ya, seperti misalnya institusi, bisa saja atau asosiasi ya, atau lembaga juga bisa saja merupakan tempat orang bekerja ya, untuk mencari tambahan penghasilan atau bahkan sebenarnya menjadi penghasilan pokok ya, pekerjaan. Yang terakhir bisa saja organisasi merupakan kelompok orang-orang yang terstruktur dengan tujuan yang sama. Jadi artinya ada suatu kelompok ya, misalnya tadi asosiasi pedagang pasar lama ya, bisa saja itu kelompoknya untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, misalnya menseragamkan harga ya, yang telah disepakati dan lain sebagainya. Jadi dari gambar di atas dapat dilihat ada dua unsur utama yang sebenarnya melekat dalam batang tubuh organisasi, yakni tempat dan tujuan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk memahami ya organisasi itu kita fokus kepada batang tubuh ya, batang tubuh itu organisasi itu tempat dan tujuan. Jadi ada tempat ya, ada wadah, ada orang ya, serta ada tujuan yang ingin dicapai, yang sehingga ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan wadah tempat berkumpul kelompok, tempat orang bekerja, tempat bermusyawarah dengan satu keinginan, yakni untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi organisasi itu adalah tempat merupakan wadah tempat berkumpul ya, ada kelompok, ada tempat orang untuk bekerja, bermusyawarah ya, dengan satu keinginan yakni untuk mencapai tujuan yang sama ya. Selanjutnya kita pindah ke slide kelima. Ini ada definisi komitmen organisasi ya. Tadi di dua slide terakhir sudah dibahas mengenai arti komitmen ya, definisi komitmen dan organisasi. Selanjutnya kita pindah ke definisi komitmen organisasi ya. Di sini ada beberapa yang menurut para ahli ya. Yang pertama ada menurut Monday, Hotel dan Peirce ya, 1979. Dia ada 3 faktor organisasi ya.
Artinya organisasi itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Ada faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam satu organisasi. Dia memiliki kesukaan misalnya kecintaan terhadap organisasi itu. Jadi dia ingin tetap di dalam organisasi. Yang kedua, keinginan yang besar untuk berusaha bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat. Jadi ada keinginan yang besar untuk berusaha bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat. Jadi dia percaya bahwa kalau misalnya dia tetap di organisasi itu dapat memberikan ya misalnya ada perubahan, ya, ada pengalaman yang dia dapat dari organisasi. Yang ketiga, penerimaan terhadap nilai serta tujuan organisasi. Ada nilai-nilai ya, tidak bisa dipungkiri bahwa nilai finansial sebenarnya ini sangat juga mendukung untuk tetap kita berada di organisasi itu ya, karena adanya feedback alias finansial yang diberikan oleh organisasi tersebut. Ya. Selanjutnya, menurut Robbins dan Jungle ya 2013, ini mengemukakan bahwa komitmen organisasi atau organisasional komitmen yang mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan ya memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi di sini menurut Robbins ini dia menjelaskan bahwa komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak. Jadi dia memihak kepada organisasi tertentu dan ini mencapai tujuan dan mempertahankan keanggotaan organisasi tersebut. Ya. Definisi dari komitmen organisasi menurut Robbins. Yang selanjutnya menurut Moorhead dan Griffin ya 2015 ini halaman 134 beliau berpendapat ini bahwa sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali ya seorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Jadi menurut Moorhead ini dia berpendapat bahwa seorang individu ya yang mengenali dan terikat pada organisasinya ya serta memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati. Ketika seseorang anggota ya atau karyawan memiliki komitmen ya dia senang dia suka bekerja di situ tentunya itu bisa memperpanjang dia untuk di organisasi tersebut. Selanjutnya menurut Ritner dan Rinci ini ya dalam Putu dan Iwayan 2017 dia berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok dan organisasi. Ya. Jadi menurut Putu dan Iwayan ini dia mendefinisikan secara sederhana ya. Bagaimana seseorang untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Ya, itulah beberapa definisi. Ada 4 ya definisi organisasi menurut para ahli. Ya. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa berdasarkan 4 definisi ini ya bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa komitmen organisasi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas untuk dapat mencapai visi misi serta tujuan organisasi tersebut. Ya. Jadi saya ulangi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang berupa loyalitas. Jadi bagaimana karyawan itu merasa loyal, puas, nyaman bekerja di situ ya sehingga dia dapat mencapai visi misi dan tujuan organisasi tersebut ya itulah kesimpulan dari komitmen organisasi. Selanjutnya yang slide ke-6 ini adalah ada makna komitmen organisasi ya ada 3 ini
Yang pertama eh, ada hasrat. Ya. Makna komitmen organisasi yang pertama ini adalah hasrat. Bagaimana seorang anggota organisasi itu memiliki hasrat yang kuat sehingga dia akan memberi kontribusi yang maksimal kepada organisasinya. Jadi ada hasrat yang terpendam di dalam dirinya bahwa dia ingin memajukan organisasi tersebut, organisasi yang sudah lama ya, dia bergelut di bidang itu misalnya, dia ingin memajukan organisasi tersebut. Ada hasrat yang kuat dalam dirinya individu tersebut. Yang kedua ada makna komitmen organisasi. Yang kedua ada keinginan ya, keinginan. Adanya sebuah keinginan untuk berusaha keras guna mencapai tujuan agar organisasinya juga bagus. Jadi ada keinginan ya. Setelah tadi ada hasrat, terus ditambah dengan keinginan seseorang untuk berusaha untuk memajukan organisasinya tersebut. Yang terakhir ada keyakinan. Keyakinan bahwa ketika dia bergabung dengan organisasi ini, ya, dia akan memiliki sesuatu yang menjadi baik karena nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dan nilai-nilai pribadi yang dianut oleh anggota tersebut menjadi suatu sehingga anggota itu yakin keberadaan di situ akan membuat suatu prestasi buat diri sehingga keyakinan itu menjadi penting untuk menimbulkan komitmen organisasi. Jadi keyakinan di sini saya misalnya berikan contoh ya. Misalnya kita ambil yang terdekat yang misalnya ada organisasi di kampus ya. Anggaplah kita Universitas Muhammadiyah Mudi ya. Ketika seseorang misalnya bergabung di Universitas Muhammadiyah Mudi, ada nilai-nilai positif ya yang dilihat orang untuk memberikan kepercayaan untuk anaknya kuliah misalnya di sini ya. Misalnya ada nilai-nilai keagamaan ya, ada nilai-nilai eka yang ditanamkan di setiap semester ya untuk mata kuliah yang diampu mahasiswa itu tersebut. Jadi ada nilai-nilai positif yang diberikan sehingga itu memberikan sesuatu yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi bisa saja faktor keyakinan ini bisa datang dari institusi atau bisa datang dari teman atau teman tempat kita bekerja atau tempat kita kuliah. Ya. Selanjutnya ada bentuk komitmen organisasi. Ada beberapa ini ada tiga ya, ada tiga bentuk komitmen organisasi. Ya. Yang pertama komitmen efektif. Komitmen efektif menunjukkan sesuatu di sini keterikatan emosional, identitas dan keterlibatan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini karyawan ingin tetap berada di organisasi tersebut karena kelekatan emosional ya atau emosional attachment ya dalam organisasi tersebut. Jadi ada kelekatan emosional ya antara individu dengan organisasi tersebut ya. Dia merasa nyaman ya, dia merasa aman untuk bekerja di tempat itu atau gabung di organisasi tersebut. Yang selanjutnya ini adalah komitmen kontinuitas ya atau komitmen berkelanjutan ya, komitmen kontinuitas ya atau komitmen berkelanjutan. Komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi. Dalam hal ini, karyawan memutuskan menetap pada suatu organisasi karena menganggap sebagai satu penemuan kebutuhan, artinya karyawan membutuhkan benefit dan salary dikarenakan tidak mampu memperoleh pekerjaan. Jadi komitmen berkelanjutan ini adalah seorang karyawan yang merasa tidak nyaman untuk bekerja di situ sehingga ada benefit ya, ada gaji, ada upah yang diterima sehingga dia tidak mampu untuk mencari pekerjaan yang sama ya atau yang lebih baik dari yang ingin di organisasi tersebut.
Ya. Selanjutnya yang ketiga ada komitmen normatif. Komitmen normatif di sini keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap organisasi. Karyawan tetap ingin berada pada suatu organisasi karena merasa wajib, loyal, dan melayani bahwa organisasi tersebut memang memberikan yang terbaik ya seorang karyawan ya dalam suatu organisasi ya. Kalau sudah merasa puas ya, merasa loyal, sudah bertahun-tahun ya, itu susah untuk berhenti atau meninggalkan organisasi tersebut ya. Bahkan misalnya sampai kepada batas usia untuk bekerja ya. Saya ingin tetap di organisasi. Bahkan terkadang kita dengar kata-kata seperti itu. Oke, selanjutnya slide ke-8 ini adalah aspek komitmen organisasi ya. Ya, ini ada 6 aspek. Yang pertama ada aspek identitas ya. Merupakan keyakinan penerima nilai-nilai dan tujuan organisasi. Ini tercermin dalam bentuk perilaku seperti adanya kesamaan nilai, tujuan pribadi dengan nilai dan tujuan organisasi. Penerimaan terhadap kebijakan organisasi serta adanya kebanggaan menjadi bagian organisasi. Ya. Jadi untuk aspek identitas ini ya terkadang kita ya dalam suatu organisasi itu bagaimana kita mencerminkan bentuk perilaku ya adanya kesamaan ya. Adanya kesamaan misalnya saya ambil contoh ya, misalnya organisasi atau organisasi misalnya kesamaan ya identitas ya, misalnya dari asal daerah yang sama ya, bisa saja itu merupakan terbentuknya organisasi ya, bagaimana aspek ini bisa membuat seseorang untuk membentuk satu organisasi. Aspek identitas, adanya histori yang sama ya, adanya nasib atau perasaan misalnya dari daerah yang sama sehingga melahirkanlah suatu komitmen organisasi ini dalam satu organisasi yang sama itu tadi ya. Selanjutnya yang kedua ada aspek keterlibatan ya. Di sini dijelaskan bahwa keyakinan yang kuat untuk berusaha demi kepentingan organisasi. Jadi ada keinginan yang kuat untuk kepentingan organisasi. Dimensi ini tercermin dari usaha anggota untuk menerima, melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya melebihi dari standar minimal yang ditetapkan organisasi, bekerja dengan atasan maupun rekan kerja. Mereka tidak hadir hanya mana mereka benar-benar sakit ya. Jadi misalnya aspek keterlibatan ini ya, sejauh mana seseorang ya. Nah, misalnya ditetapkan hadir jam 8 ya untuk di kantor. Nah, tapi siang ini sudah hadir misalnya 15 menit sebelumnya ya, itu merupakan bentuk aspek keterlibatan. Jadi akhirnya dia dilihat oleh pimpinannya ya, dianggap rajin ya, tekun dan lain sebagainya sehingga dia dapat berikan kepercayaan oleh pimpinan. Bahkan mereka hanya betul-betul tidak hadir kalau betul-betul tidak bisa ya atau sakit ya. Misalnya kalau sakit-sakit biasa saja dia tetap hadir untuk membantu teman-temannya di organisasi. Yang ketiga ada aspek loyalitas. Loyalitas karyawan terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi bila perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri bekerja dalam perusahaan adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen karyawan terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila karyawan merasa adanya keamanan, kepuasan di dalam organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Ya, jadi untuk aspek loyalitas ini ya, apabila misalnya seorang karyawannya merasa aman, ya, puas, ya, aman di sini bisa saja misalnya
tempat bekerja itu dilengkapi dengan safety ya, artinya ada penjagaan yang kuat, yang selalu standby misalnya di dekat pintu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa selalu ada yang mengawasi ya, sehingga itu bisa lebih memfokuskan dia kepada pekerjaan. Terus mengenai kepuasan, ya. Kepuasan ini ya misalnya di dalam satu ruangan bisa saja tidak bising ya, atau misalnya menggunakan pendingin ruangan yang nyaman sehingga seorang karyawan atau organisasi bisa betah bekerja dan berlama-lama di ruangan itu. Selanjutnya yang keempat, masih aspek komitmen organisasi ini, yang keempat adalah aspek komitmen berkesinambungan, yaitu komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasinya. Ya. Komitmen berkesinambungan ini biasa kita lihat misalnya di dalam suatu organisasi. Ya. Ada namanya kaderan, ya, pengkaderan. Ada misalnya si A sudah tidak lagi mampu untuk bekerja, ada yang bisa menghandle ya, atau jadi cadangan di kemudian hari. Ya. Itu namanya sistem berkesinambungan. Ada pengkaderan ya, dalam suatu organisasi tersebut yang akan meneruskan perjuangan organisasi tersebut. Selanjutnya ada aspek komitmen terpadu. Aspek komitmen terpadu di sini komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di dalam organisasi. Ya, ini terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi merupakan norma yang bermanfaat. Ya, kalau komitmen terpadu di sini adanya hubungan sosial. Ya, misalnya saya contohkan di dalam satu ruangan yang sama, terkadang kita misalnya membelikan ya atau mentraktir teman-teman kita yang satu tempat ya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja mungkin bisa merasakan ini. Sehingga secara tidak langsung akan terbangun hubungan emosional ya antara teman-teman kita, khususnya di dalam ruangan itu sebenarnya yang selalu kita ketemu setiap hari, misalnya 8 jam sehari ya, selalu kita ketemu. Selanjutnya ada komitmen terkontrol, yaitu komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkan. Norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkan. Jadi komitmen kontrol di sini adalah komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkan. Jadi ada kontrol, ada kontrol terhadap perilaku atau norma-norma yang dijalankan dalam organisasi tersebut, sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya. Jadi dapat memberikan perilaku yang baik kepada organisasi-organisasi tersebut. Ya, misalnya bisa saja kontrol ini merupakan evaluasi ya. Ada evaluasi misalnya setiap akhir tahun ya, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan di tahun berikutnya. Tentunya dengan memberikan arahan apa yang harus dikerjakan ya, sesuai dengan kelemahannya masing-masing. Oke, selanjutnya ada faktor komitmen organisasi ya. Ada faktor komitmen organisasi. Yang pertama, oke, sudah mau juga habis waktunya ya. Kita akan saja dulu. Nanti untuk link selanjutnya tetap gabung di grup ini ya. Kita istirahat dulu ya sambil menunggu, dan nanti kita bahas lagi, masuk lagi kembali untuk membahas part 2 ya di komitmen organisasi. Baik, Pak. Iya.